Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Keluarga Fast, siang hari ini senang sekali saya Brian bisa menyapa Anda di tanggal 29 Maret 2025, bertepatan juga di hari ke-29 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan seperti biasa keluarga Fast, dari pukul 1 kurang lebih 1 jam ke depan nanti bakal ada dialog UMKM Magelang. Nah, kali ini pas banget kayaknya temanya dengan suasana Ramadan. Kalau Anda lagi berbuka ataupun sahur, ini bisa menjadi teman keluarga Fast. Karena temanya adalah sukses bisnis kriuk jamur. Wah, kayaknya nikmat banget ya, apalagi siang-siang seperti ini. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian keluarga Fast. Dialog UMKM Magelang hari ini saya ditemenin oleh Mas Ozi. Beliau merupakan koordinator UMKM Magelang. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ozi? Baik. Wah, baik ya pasti, luar biasa. Puasa nggak ada yang bolong kan? Enggak lah Mas. Kalau bolong nanti gimana ya? Dimarahin Tuhan gitu ya. Oke. Ya. Nah, terus juga tentunya narasumber kita keluarga Fast di siang hari ini ada juga Bu Ratna Setiorini sebagai owner, ini namanya adalah Flora. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Ratna hari Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Wah, sehat ya Bu Ratna ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, keluarga Fast, sebelum kita bahas lebih jauh lagi berkaitan dialog kita di siang hari ini, UMKM Magelang dialog kali ini juga didukung oleh IKM Center Magelang, OS Production, dan juga Lembu Wikarta. Tentunya juga disupport oleh Fast FM Magelang. Baiklah, kalau begitu keluarga Fast, katanya sih kalau tidak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Nah, jadi Bu Ratna Setiorini ini kan di sini dibilang bahwa merupakan owner dari Flora. Nah, Flora sendiri tuh apa, mungkin bisa dijelaskan secara umum? Flora itu sebenarnya dari nama jamur tiramnya sendiri itu ya. Kalau dulu itu namanya Plantae floridae. Oke, itu nama ilmiahnya ya? Iya, nama ilmiahnya. Ini saya ambil nama Flora karena biar gampang untuk diingat. Oke. Kalau terlalu panjang kan nanti susah. Sulit ya. Dan ambil asing floranya juga. aja, iya. Oke. Oh, jadi memang dari nama ilmiah jamur yang digunakan. Iya. Terus diambil Flora itu ya. Iya. Oke. Nah, jadi dari temanya tadi keluarga Fast mungkin juga sudah menerka-nerka sukses bisnis kriuk jamur. Jadi ini memang dari jamur, dan memang jamurnya sesuai dengan jenisnya itu. Hanya satu jenis jamur itu atau ada beraneka ragam, Bu Ratna? Hanya satu jenis, jamur tiram. Satu jenis ya? Oke. Nah, kita sebelum membahas jauh mengenai UMKM yang dilakukan oleh Bu Ratna ini, gimana sih awal ceritanya? Mungkin bisa diceritakan dulu, Bu Ratna, sampai akhirnya bisa berbisnis dengan jualan jamur kriuk ini. Kemudian, kenapa jamur ini yang dipilih gitu kira-kira? Awalnya gimana ceritanya, Bu Ratna? Awalnya gimana ya? Dulu saya hanya ingin lihat di pasaran itu banyak jamur tiram gitu kan. Oke. Terus cuman iseng-iseng aja, gimana caranya jamur tiram itu bisa dibikin olahan tapi yang awet. Kalau kerupuk kayak keripik jamur itu kan udah banyak. Dengan saya juga untuk keripik jamur saya masih kesulitan untuk bikin. Oke. Kemudian saya cari-cari di internet, ada ini kerupuk jamur. Kemudian saya bikin bikin kerupuk jamur. Tujuannya juga itu biar awet. Biar tidak banyak yang terbuang, tapi kita bisa menyimpannya itu. Oke. Ya, jadi awal mulanya seperti itu ya. Iya. Memang tertarik dengan jejamuran itu, kemudian kalau mau dibikin keripik itu belum menguasai lah bisa dibilang ya. Akhirnya menemukan. Kalau saya memang belum menguasai. Oke. Itu yang Kerupuk. bikin yang saya mampu, saya bisa. Sepertinya kok condongnya ke kerupuk. Gitu. Oke. Ini ada yang menarik ya, Mas Ozi. Ada kerupuk jamur, ada juga keripik. Nah, bedanya apa nih sebenarnya? Kalau menurut Mas Ozi apa bedanya? Kalau keripik kan setahu saya ya, bukan sok tahu ya. Itu kalau keripik kan masih jamurnya masih utuh ya. Iya, masih bahan baku, bahan baku utama. Jadinya langsung dicelup ke tepung gitu kan.
Jadi kalau kerupuk kan kita udah diolah, Oke. dicampur dengan ya kayak seperti pengolahan kerupuk-kerupuk pada umumnya, cuman kita dicampur jamur. Oh, berarti ini jamurnya itu dihancurkan terlebih dahulu atau enggak? Iya, Mbak? digiling. Oh, oke, digiling dulu ya. Iya, digiling Kemudian dulu. nanti dicampur dengan berbagai bahan yang lain, Ya, dengan sehingga tepung. jadilah kerupuk ya. Iya. Oke, nah dulu sebelum berbisnis atau UMKM kerupuk jamur ini itu ada prolognya dulu nggak? Maksudnya diawali oleh apa sih atau tiba-tiba memang pengen jualan jamur aja gitu? Kalau dulu sih sebenarnya idenya itu udah sejak saya dulu masih kerja di Cianjur itu ya. Oke. Itu cuman saya itu mikir kalau saya udah resign dari tempat kerja ini, saya harus ngapain gitu. Oke. Jadi selama di Cianjur saya juga udah merancang udah kepikiran kayaknya usaha jamur kayaknya masih ada peluang gitu. Oke. Kalau boleh tahu ketika di Cianjur juga ada hubungannya sama kuliner juga atau enggak? Enggak, kalau di Cianjur itu saya di bunga potong. Oh, oke. Perusahaan Jepang bunga potong. Oh, terus kepikiran untuk bisa mengolah jamur ya? Iya. Nah, dari sekian banyak ya mungkin kuliner ini kan banyak banget ya Mas Ozi ya. Seperti yang mungkin Mas Ozi kenal UMKM kuliner ini kan sangat beraneka ragam di Magelang ini ya. Nah, Iya. kenapa Bu Ratna ini memilih jamur dari sekian banyak pilihan? Karena dulu itu masih langka. Oh, oke. Yang Dulu dicari masih langka. langkanya itu. Dan sekarang kayaknya kerupuk jamur, kalau Mas Ozi melihat dari UMKM di Magelang khususnya ya, kerupuk jamur gimana? Masih langka. Masih langka Yang ya? banyak kan tetap Oke. keripik jamurnya. Oh, iya, betul. Jadi mungkin ini adalah terobosan untuk Magelang juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu. Jadi ini adalah menjadi support system untuk teman-teman bahwa dari langka menjadi sebuah karya nyata gitu ya Bu ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini akan long lasting Bu nanti ya. Kita berharap apa yang kita dapatkan dari alam itu biasanya kan kekal abadi. Beda kalau sama yang didapetin Mas Mia. Tergantung nanti manusianya bisa mengembangkan tidak gitu Iya, ya. betul. betul. Terus berinovasi ya. Iya. Karena memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Ozi ya, keluarga FS. Apa yang didapatkan dari alam tuh kayaknya sampai kiamat pun masih tetap ada Iya. gitu ya. Karena saya juga pernah ngobrol sama ahli lah pertanian gitu. Seseorang, dia juga bilang, kenapa sih saya milih pertanian? Karena menurut saya apa yang ada di alam ini kalau dikelola dengan baik nggak akan pernah mati gitu. Iya. Jadi semoga bisnis dari Bu Ratna juga sama. Jamur ini kan akan selalu tumbuh ya, gitu kan. Didiemin aja tumbuh ya, gitu. Kita nggak mandi aja jamuran gitu kan. Beda itu Mas. Beda ya. Jadi mungkin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa asalkan tadi Mas Ozi sampaikan kalau kita terus berinovasi ya, karena yang namanya bisnis tentunya sangat dinamis gitu. Barangkali Bu Ratna juga merasakan berbagai hal nih. Nah, kalau kita ngomongin masalah bisnis dan segala bentuk tantangannya, kira-kira tantangan untuk berbisnis jamur ini apa sih Bu Ratna? Tantangannya apa ya? Mungkin ketersediaan bahan bakunya mungkin ya. Oke. Kadang naik turun. Kadang ada saatnya bahan baku itu melimpah. Oh gitu. Jadi di petani banyak sekali di petani, terus di pasar juga banyak. Oke. Tapi kan kalau namanya jamur kan pertumbuhannya tidak bisa kontinu. Maksudnya ada fase-fase di mana dia tidak tumbuh sama sekali. Oh seperti itu ya. Jadi Oke. berapa waktu lagi, sekitar 2 minggu apa sekitar 4 minggu baru tumbuh lagi. Oh, Nanti di pasaran gitu. banyak lagi gitu. Oke. Nah, kalau Bu Ratna ini mencari bahan bakunya sudah punya tempat tersendirikah yang memang berlangganan pasti di situ atau seperti apa? Ada. Oke. Kalau untuk ketersediaan jamurnya itu kita ambil ke petani. Oh, oke. Kalau enggak ya kita ke pasar yang udah biasa untuk langganan gitu. Di sekitar Magelang ya atau sampai cari daerah luar? Nggak, untuk saat ini udah di sekitar Magelang aja. Oh, di sekitar Kan Magelang. kalau sekarang kan di Magelang udah banyak. Oke. Beda sama zaman Awal-awal awal-awal dulu. saya usaha itu kita harus cari sampai ke Jogja. Oh, gitu Ke ya. Jogja, Ambarawa itu. Oh, gitu. Oke. Sekarang udah di mana-mana udah ada lah. Oh, udah mudah Iya, ya. udah mudah Kalau sekali. dari segi harga daripada dulu di awal nyari di luar kota sama di Magelang, gimana persaingan harga untuk bahan bakunya, Bu Ratna?
Kalau bahan baku untuk harga itu udah cenderung lebih ini ya, lebih ya pasti lebih meningkat. Oke. Harganya kalau dulu dari harga 6.000 sekarang sampai 20.000. Tapi setidaknya udah di wilayah sendiri ya. Iya. Gitu. Daripada harus mungkin perjalanan jauh, Iya, juga benar, ada iya. biaya transport, Iya. resikonya juga besar ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Ozi sendiri melihat petani atau pengusaha jamur di Magelang gimana menurut Mas Ozi sendiri? Ya mungkin untuk saya kalau ditanya itu banyak atau tidaknya, jujur malah lebih tahu Bu Ratna karena beliau yang terjun langsung. Tapi kebanyakan teman-teman saya itu yang usaha jamur hanya di kalangan tertentu. Kan perawatan jamur memang nggak terlalu sulit ya Bu ya. Ya, Cuman kan lumayan. Oke. cara penanganannya, bagaimana perhitungan panen harus pas, kemudian Oke. biar tidak cepat busuk atau apa kan Iya, harus iya, seperti harus- apa kan memang tepat harus itu. tahu belajar, butuh pembelajaran. Memang mudah sih, cuman ketika nanti petani jamur ini tidak ada yang berkreasi seperti Bu Ratna, ya nanti kelimpungan. Iya, Jamur betul, kalau betul. tinggal dikonsumsi untuk masak sih seberapa. Tapi kalau sudah ada inovasi, kebetulan ini saya yang pengen tanyakan untuk Ibu Ratna, apakah produksi dari keripik jamur ataupun kerupuk jamur ini tiap hari produksi ya Bu ya? Kalau produksinya hampir tiap hari, paling seminggu. Kalau benar-benar yang benar-benar produksi itu sekitar seminggu paling tidak 2 kali. Soalnya 2 kan kita kali. harus ada penjemuran dulu, jadi Oh, nggak makan oke. waktu. Oh, berarti sebelum proses penggilingan tuh jemur dulu ya? Bukan, maksudnya Oh, setelah setelah selesai jadi kerupuk ya? Oh, sorry. Ini Setelah karena diadoni gitu ya. siang-siang ya. Biar makanan jadi ngebling ya Mas. Dihadapkan sama kerupuk jamur jadi. Iya. Oke. Oh iya, harus dijemur dulu sih kalau Iya, kerupuk ya. Setelah diadoni udah dikukus kan dirajang baru dijemur. Oh iya betul. Oh, kalau misal pas musim hujan, sekarang sering hujan ya, Bu Ratna? Iya. Ngaruh nggak nih kira-kira? Ya sangat pengaruh ya kalau saya. Kalau saya kalau musim hujan begini ya dikurangi untuk produksi. Oh gitu ya. Iya. Kalau dipaksakan ngaruh di kualitasnya ketika jadi nanti. Iya. Oh, oke. Gimana Kalau perbedaannya kira-kira dengan cuaca yang panas terus penjemurannya tuh sempurna sama yang pernah nggak nyoba di kayak mendung-mendung tapi cobalah gitu karena banyak orderan atau semacamnya. Ya kalau waktu musim hujan ya biasanya kalau jemurnya 2 hari nggak kering gitu kan, biasanya keluar jamur Keluar jamur yang beneran jamur ya. beneran jamur. Jadi kerupuk jamur yang sudah berjamur Mas Ozi. Iya. Gimana tuh? Gimana tuh bahasanya Pak, ambigu banget ya. Jadi ininya gini, apakah tidak sebaiknya Ibu misalnya ini kayak kalau ketergantungan sama panas matahari, nanti untuk misalnya nih suatu ketika Bismillah berharap mudah-mudahan produksi Ibu semakin banyak. Nah itu kalau misalnya disiasati untuk penjemuran kerupuknya itu bagaimana Ibu? Misalnya dipanggang atau di oven atau seperti apa? Gimana Bu? Udah pernah mencoba terobosan ke situ belum? Seketika nanti Bismillah mudah-mudahan ekspansi pasar Ibu yang nggak usah muluk-muluk sih. Yang penting produksi tiap hari, kemudian sosmednya dikencengin, apalagi yang sewu basic Ibu kan dari dunia akademisi juga ada. Jadi kan teman-teman yang milenial, Gen Z maupun Gen Alpha, Beta itu nanti dimaksimalkan mungkin akan menjadi pengaruh terhadap produksi Ibu. Gimana Bu mensiasati seperti itunya? Ya kalau dulu sudah pernah kalau waktu musim hujan itu kita pakai apa ya, kayak pakai oven gitu kan. Oke. Iya. Pakai oven ini karena produksi banyak, Iya. waktu banyak pesanan, ya sama kayak yang disampaikan Pak Suci tadi. Waktu banyak pesanan untuk ngejar waktu kita pakai oven. Dikeringkan pakai oven. Oke. Untuk hasilnya mungkin jadi kayak mateng gitu loh. Oh, mateng malah. Iya. Oh, iya. Jadi kalau digoreng, misal wujudnya sudah kering, cuman Iya. kalau digoreng itu nggak bisa Mekar. mekar, jadi kayak bantet udah Oh, stuck oke. di situ. Jadi memang ada perbedaan ya. Iya. Bagaimanapun juga sinar mentari ini memang yang paling unggul ya sejauh ini. Berarti kan gini Mas Brian, dari alam kembali lagi ke Iya, betul, alam, tidak betul. bisa. Makanya Allah menciptakan segala sesuatunya kan ada gunanya Iya, semuanya. iya, betul. Pengrajin kerupuk ketika beliau-beliaunya harus menyediakan produk ketika pesanan banyak, mungkin mereka akan stok ya Bu ya. Iya ya Bu ya.
Ya, yang cara mensiasati yaitu kalau waktu musim panas kita ibaratnya Bikin kayak sebanyak-banyaknya jor-joran gitu ya. loh. Ya, kita Betul. kita stok sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah masuk musim hujan yang Jadi masih nanti punya stok paling gitu ya. masih ada stok, paling kita bikin nggak terlalu banyak. Oh, Ya, oke. dikurangi itu. Iya. Yang tadinya misalnya 10 kilo jadi 5 kilo Oh dulu. iya betul. Oke, nah kita ngomongin masalah stok nih Bu Ratna. Kira-kira ketahanan dari kerupuk jamur ini berapa lama? Kalau kita ngomongin masalah stok kan harus paling tidak bertahan agak lama ya. Iya. Iya, kalau untuk yang kering, jamur kerupuk yang belum digoreng itu 1 tahun masih bisa. 1 tahun 1 ya? tahun. Oh luar Di- biasa. Suhu ruang ya? Iya di suhu kalau di packing itu masih ini ya masih bagus itu 1 tahun. Oke, Oh, sebelum iya. dibuka Iya. ya? Iya. Oke. Masih soalnya saya jual yang kering juga itu 1 tahun masih bagus. Oke. Berarti cukup lama sehingga kalau bikin stok lumayan banyak juga masih aman ya, Bu Iya. Ratna ya. Syaratnya harus di packing dulu ya Bu, rapi, kedap Iya. udara ya. Iya, Soalnya kan sebisa gini mungkin Mas, harus mungkin kedap. kelembapan juga akan Iya, betul. mempengaruhi. Iya, sangat Karena pengaruh. ini nyuwun sewu Ibu dari tadi belum juga disepil bahan bakunya selain tadi jamur. Yang lain apa aja Bu biar nanti wawasan buat para pendengar Fast FM bisa Kalau kerupuk paham. jamur tiram itu bahan bakunya yang utama pasti jamur tiram. Iya. Iya. Yang kedua tepung tapioka. Oke. Prosentasenya Ibu untuk jamurnya berapa, kemudian untuk tepung tapiokanya gimana? Kalau persentase kalau punya saya 1-1. Oh, 1:1 ya. Oke, jadi Tambah nanti sama ya. ada bahan tambahan enggak, Bu? Misalnya penyedap rasa atau pakai apa Kalau Ibu? penyedap rasa enggak, jadi kita pakai apa? Mbak. Garam sama gula aja. Oh. Oke. Oh, berarti ada Sama gulanya, telur. Mah. Pakai telur kita. Oh, Iya, oke, iya. oke. Jadi aman Mas. Ini kenapa saya pancing-pancing ketika nanti itu biasanya ada sih kalau UMKM memang edunya sudah lumayan tinggi. Jadi rata-rata mereka mengurangi bahan-bahan yang mengandung bahan tambahan. Jadi mereka lebih suka bahan-bahan yang memang alami. Jadi Oke, oke. kalau UMKM biasanya rata-rata mereka berlakunya jujur. Kalau biasanya ada pemain yang nakal itu kan merusak UMKM. Makanya dari sini menjadi sebuah PR buat kami selaku koordinator UMKM. Jadilah pengusaha yang jujur karena dari kejujuran itu kan nanti akan menghasilkan barang yang tidak ajur. Intinya ajur apa? Kan loyalitas Ya. pembeli kita akan Kepercayaan semakin ya. bagus. Makanya kita spill di sini tujuannya terima kasih Ibu masih menggunakan bahan alami, kemudian dari hasil alam, kemudian kembali lagi ke alam. Luar biasa sekali. Oke, ini apresiasi yang luar biasa juga untuk Bu Ratna. Semoga menginspirasi juga keluarga Fast nih Bu Ratna. Barangkali ada yang pengen memulai bisnis UMKM ya kan. Nah, semoga dengan apa yang dilakukan Bu Ratna juga menginspirasi mereka semua. Nah, Bu Ratna, ini kalau dari variannya sendiri, kira-kira ada satu varian aja atau ada beraneka ragam varian nih, Bu Ratna? Nah, sebenarnya ada 2 varian, yang original sama yang pedas. Oke. Berarti kalau yang pedas ada tambahan apa bubuk cabai gitu ya? Bukan bubuk cabai, kita pakai cabai beneran. Oh, gitu. Iya, pakai yang bener-bener cabai oke. segar. Masih gitu. alami, Oke, berarti Mas. memang Iya. memang original ya semuanya ya gitu. Karena kan saya mikirnya biar simple lah taburin bubuk aja. Enggak. Ngapain Nah, gitu kan. dicampur di adonannya. Oh gitu. Iya. Oke, berarti ketika dibikin adonannya ya udah rasa Iya. pedas berarti. Iya, Ada pakai- perbedaan warna nggak Bu dari variannya kira-kira? Kalau yang pedas itu agak kemerah-merahan ya. Oke. Kalau ini Itu- saya tidak bawa yang pedas. Enggak, itu yang agak kemerah atau Itu agak orisinil itu. Oh, orisinil ya. Itu warna dari apa, Ibu? Mohon maaf kan jamunya putih ya. Kemudian di blender atau di apa itu, Bu? Kalau sudah dimasak jamur tiram kan warnanya jadi kecoklatan. Agak Oh, coklat ya, kecoklatan. ya karena Oh, iya, proses iya. pemasakan ya mungkin Iya. ya. Iya, Oke. iya. Ya, Kurang istilahnya paham kita kan laki Mas jadi nggak tahu ya Iya. makanya ini tanya Ya, apakah itu teroksidasi karena gitu kan. yang tampil di layar kita nanti mungkin besok kalau udah lihat tayang YouTube itu kok kayak ada merah-merahnya apakah itu dari cabai yang dihancurkan atau memang ini jamurnya Iya, ya? itu jamur yang udah digiling kan. Udah diproses jadi, ya. Kayak remah-remahnya itu. Iya, Jadi remah-remahnya. remahnya dengan jamurnya. Oke, nah kita sudah semakin jauh keluarga Fast membahas mengenai kerupuk jamur Flora ya Bu Ratna ya. Oke, nah kita nanti bakal tanya-tanya lagi
lebih banyak hal lagi. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mungkin pengen bertanya juga boleh. Anda bisa bertanya di 081578709640. Anda bisa tanya barangkali berkaitan dengan kerupuk jamur ini pesennya gimana, atau ada pengalaman apa dan lain sebagainya keluarga Fas. Sambil kita akan jeda dulu ya Mas Ozi dan juga Bu Ratna, nanti kita akan kembali lagi di Dialog UMKM Magelang. Keluarga Fas masih bersama Brian tentunya di Dialog UMKM Magelang, dan juga ada Mas Ozi dan Bu Ratna tentunya di siang hari ini keluarga Fas. Masih membahas tentang kerupuk jamur. Tadi temanya sukses bisnis kriuk jamur nih. Jamur namanya Flora kerupuk jamurnya dari Bu Ratna. Nah, Bu Ratna, kita tadi sudah ngobrol beberapa hal ya tentang kerupuk jamur ini barengan sama Mas Ozi juga tentunya. Untuk Anda keluarga Fas, saya ingatkan lagi jika ingin bertanya boleh di 081578709640 keluarga Fas. Nah, untuk jamur ini sendiri Bu Ratna mungkin bisa dijelaskan untuk apa barangkali komposisinya ya Mas Ozi ya. Untuk bisa membuat jamur seperti ini dibutuhkan berapa banyak untuk satu kemasannya, atau seperti apa pembagian jumlah jamurnya dari mungkin bahan bakunya sampai akhirnya nanti matangnya jadi berapa kilo beratnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk pembuatan kerupuknya mungkin lebih gampang itu perbagian mungkin ya. Misalnya satu istilahnya satu resep gitu kan. Yep. Satu resep itu paling kita pakai jamur tiramnya 1 kilo, tapiokanya 1 kilo, kemudian telur, garam, sama gula. Oke. Udah cuman itu aja. Itu bumbunya. nanti ketika 1 kilo bahan bakunya nanti jadi berapa bungkus Bu? Terus setiap bungkusnya tuh berapa beratnya? Kalau 1 kilo resep itu bisa jadi sekitar 1/4 kilo. Bahan kering. 1/4 kilo. 1/4 kilo. Iya, bahan Oke. keringnya. Kalau tiap kemasannya berapa sih Bu ini? Ini 100 gram. Oh 100 gram ya. Oke. Kalau boleh tahu dipatok harga berapa Bu untuk kemasan 100 Kalau gram? yang 100 gram itu 12.000. 12.000 ya. Oke, masih terjangkau ya. Masih. Apalagi Iya, kerupuk itu 100 gram lumayan banyak ya. Banyak Iya, ya ini Mas. raw itu Mas. Kalau bahasa Jawanya Rasanya raw ya. Oh, Jadi oke. intinya tadi boleh digarisbawahi bahwa dari jamur yang sekarang nyampe berapa Bu per kilonya kalau yang basah? Jamur tiramnya. Ya. Jamur tiram itu kalau di pasaran sekitar antara 18 sampai 20.000. 20.000. Telurnya untuk satu kali resep butuh berapa biji Bu? Itu 2. 2. Kemudian mungkin garamnya. Jadi intinya kita globalin aja sekali produksi butuh 25.000. Jadi intinya ketika bagi para newbie atau pemula yang mau bisnis di bidang kuliner tetap masih masuk ya Bu ya. Seketika Ya, tadi ya, kira-kira mungkin ya sekitar 30-an mungkin ya. 30-an ribu ya. Jadi kalau makanan itu Mas Brian kita kasih tahu biar Mas Brian juga melting untuk usaha di bidang makanan. Ya, bisa itu jadi biasanya Bu paro ya hasilnya ya. Jadi dari hasilnya itu kan bisa rata-rata nih saya dengar dari teman-teman itu bisa separuhnya. Apa betul Bu? 50-50 Atau 2 gitu. kali lipatnya dari Ya bisa harga produksi atau malah lebih ya Bu ya? mungkin lebih. Soalnya kan kita juga ada kayak faktor resikonya juga ya. Iya, Ya, betul. Jadi intinya saya hanya pengen bagi teman-teman yang masih menggeliat untuk menjadi seorang pengusaha apapun bidangnya, Ya. segera munculkanlah mimpi itu menjadi sebuah realita. Gak ada ruginya kayak Bu ya. Wah, nggak ada. Apalagi kita kalau Ya, jadi kita pengusaha harus- itu kan memang jadi bos di perusahaan kita sendiri. Iya, betul. Sekecil apapun. Jadi intinya jangan pernah berharap bahwa apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan reward atau akan mendapatkan hasil ketika kita tidak mencoba. Betul nggak sih Bu? Iya, betul. Yang dari alam. Bolehlah monggo banyak. Apalagi nyon sewu kayak jamur ini kan memang tumbuh subur di daerah tropis ya. Iya, Ya, Bu? di area tropis lembab ya daerah. Iya lembab jadi lembab. untung kita di Indonesia Mas apapun bisa tumbuh ya. Iya. Jadi inspirasi usaha itu akan semakin menjamur apalagi mudah-mudahan
ini digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan UMKM akan disondingkan dengan pariwisata. Jadi mudah-mudahan kita taki aja para pejabat kita yang terhormat. Sondingannya mana, kita tunggu ya. Karena memang kalau harus maju sama-sama, karena pemerintah punya setelah COVID-19 itu mencanangkan adanya pariwisata, makanya penyokong terbesar itu adalah UMKM. Ketika nanti UMKM-nya juga maju, otomatis pemerintahannya pun akan diacungi jempol. Dan bahkan mungkin nanti kita sebagai pelaku UMKM akan juga memberikan nama Magelang akan semakin dikenal. Betul nggak sih, Bu? Ya, betul. Menjadi branding yang cukup baik ya UMKM ini. Apalagi nanti nggak cuma keluar Magelang aja, tapi bisa go internasional gitu kan. Karena setahu saya juga di luar negeri nggak ada kerupuk sepertinya. Jadi barangkali nih kalau di Magelang saja masih langka, apalagi di luar negeri, wah langka banget pasti ya kan. Jadi barangkali siapa tahu kan, Bu Ratna nggak pernah tahu ya. Mungkin nanti berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan bisa ekspor. Wah kan luar biasa. Nggak begitu, Mas. Ketika nanti kita sudah lintas generasi tadi, lintas Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta sudah mulai turun dengan ilmu magicnya. HP-nya mereka itu kan bisa kemana-mana. Jadi bangunlah mimpi sebesar mungkin, tapi jangan lupa ingat bangunnya, nanti takut jatuh. Yang penting maksudnya gini, filosofi itu kita berikan ketika ibu sudah punya produk, apalagi nyuwun sewu dari keluarga ibu ada yang dari kalangan akademisi, manfaatkan mereka. Digiring lah, apalagi nyuwun sewu kayaknya bahasa nama makanan ibu kan berasal dari nama ilmiah flora. Kan flora itu kan tumbuhan, fauna itu kan hewan, makanya itu nyambung nanti. Mungkin nggak haruslah dari ilmu yang dari pertanian atau apa yang mengembangkan, siapapun yang ketika itu bisa memviralkan produk kita, tidak nunggu detik kok. Sekarang banyak kan yang di tok-tok maupun di mana itu langsung booming ke luar negeri. Kenapa? Semua tinggal pikiran positif kita, stimulus dari orang-orang yang bisa mensupport usaha kita. Ibu aja yang alhamdulillah ketemu Mas Rian, ketemu kami, dan ketemu kru Fast FM walaupun udah banyak yang libur. Ini adalah kesempatan untuk kita go public secara besar-besaran, Ibu. Ya, saya tagih setelah dari Fast FM ya. Kita tunggu kabar baiknya. Amin. Semoga ini juga bisa menjadi pintu juga ya, Bu Ratna. Kita kan pernah tahu. Semoga juga keluarga Fast yang dengerin jadi akhirnya penasaran, terus nanti order, nyoba, terus di-boomingkan lagi melalui media sosial mungkin dan lain sebagainya gitu. Nah, kita ngomongin masalah untuk branding produk ini. Bu Ratna sendiri ngejualnya secara offline atau online, terus gimana nih memperkenalkan produknya? Kalau dulu memperkenalkan produk itu kita karena awal-awal belum ada ini ya, belum ada kayak marketplace itu belum ada. Kalau boleh tahu tahun berapa Bu Ratna memulainya? Mulainya itu tahun 2012. 2012 ya. Itu masih awal-awal Facebook kayaknya ya. Iya kayaknya Facebook masih buat mainan. Iya benar. Oke. Ya, itu gimana Bu Ratna? Kalau dulu saya langsung kita ke toko. Kita menawarkan ke toko. Jadi door to door ya. Ya langsung ya, kita korban waktu juga ya. Kita dan memang niat kita untuk apa? Untuk memperkenalkan produk, kita menawarkan produk. Ya kita ke toko-toko. Oleh-oleh gitu ya, Bu Ratna ya? Atau toko-toko kecil dulu gitu? Kalau dulu kita ke toko-toko kecil, cuman ya kalau di wilayah Magelang masih belum bisa diterima mungkin ya, masih kurang, responnya masih kurang. Kemudian saya coba ke Jogja. Di sana ke toko oleh-oleh ke Jogja gitu, alhamdulillah bisa diterima. Terus sampai ada mungkin awal-awalnya itu sekitar ada 8 atau 10 toko oleh-oleh. Tapi kalau sekarang di Magelang tentu udah jalan juga dong. Di Magelang setelah pandemi itu kita belum lagi. Oke. Nah, ini saatnya ya sekarang karena kalau yang untuk wilayah Semarang kita masih jalan. Oke. Ini saatnya sih kayaknya untuk kita jadi kenal kalau produk dari Bu Ratna yang bernama Flora ini, kriuk jamur ini berasal dari Magelang, sehingga mungkin masyarakat Magelang juga turut membantu lah Bu Ratna ya gitu. Masa dari Magelang kok malah di Magelang nggak ngehit gitu ya. Jadi intinya gini, kita menambahi dari
cara promosinya Ibu, karena memang dulu kita mungkin zamannya Ibu itu masih zaman-zaman belum harus melakukannya lewat jalur darat. Sekali lagi bedanya orang dari Gen Z, Gen Alpha dan Gen Beta itu dari segi kecepatan teknologinya. Itu akan sangat berpengaruh. Makanya udahlah kalau kita merasa memang sudah tidak familiar lagi dengan seperti itu, dan biasanya sih rata-rata kalau saya tanya para pelaku usaha itu biasanya mager untuk ngopeni kekuatan magic dari sosmed itu. Makanya sekali lagi Ibu, berikanlah yang terbaik untuk jenengan sendiri dengan cara gandeng mahasiswa-mahasiswa produk dari Elang Magelang itu ya. Itu filosofinya masuk karena kampus yang itu pas logonya Elang. Kenapa? Membawa Magelang untuk Oh iya betul. Makanya kita harus applause dengan mereka-mereka yang bagaimana. Sekali lagi kemarin saya sempat terharu ketika kemarin saran dengan Legiondo itu langsung dapat order, langsung WA-an sama saya. Terima kasih. Makanya nanti Ibu selepas siaran ini mudah-mudahan habis Lebaran atau nanti pulang langsung ada yang pre-order walaupun jadi sudah dikenal lah. Iya, jadi harapan kita seperti itu Ibu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, karena apa? Semua bisa terjadi. Yang penting setelah dari sini Ibu mendapatkan stimulus untuk mengepakkan mimpi setinggi elang akan terbang gitu kan. Gitu. Iya benar Mas. Iya kan? Iya benar. Betul. Nah, kalau tadi diceritakan sama Bu Ratna di awal itu memang door to door ya Bu, ke toko-toko seperti itu, karena memang teknologi atau perkembangan media sosial belum semasif pada saat ini. Belum bisa. Nah, kalau sekarang udah mulai mencoba untuk online Bu? Sekarang kita online di Tokopedia. Oke, berarti di e-commerce sudah mulai ya? E-commerce Toko ya. hijau ya Bu ya. Iya, toko hijau. Hanya di satu toko itu atau mencoba di toko yang lain? Masih di Tokopedia. Oke, jadi memang sudah setidaknya udah mulai di situ dan sudah jalan Bu. Kira-kira orderannya udah mulai jalan di situ. Kalau untuk order masih sedikit-sedikit ya. Oke, tapi setidaknya udah mulai Sudah ada ya. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, kalau di awal Bu Ratna memperkenalkan ke toko-toko, kemudian sekarang udah mulai ke e-commerce atau media sosial. Nah, itu Bu Ratna bekerja dengan siapa sih sebenarnya? Masa di awal itu apakah ada keluarga yang membantu atau sendiri aja atau gimana Bu Ratna? Kalau saya lebih dominan sendiri ya. Sendiri. Karena berarti memang perempuan tangguh ya. Bu ya Ratna orang ini. Jawa itu biasanya harus mandekani semua. Aku Oke. kiroso loh Mas gitu. Betul, Tapi seyogianya Ibu memang kita nggak menggurui, mungkin umur kita jauh, cuman setidaknya kita itu harus bijaksana. Kita jangan selalu meremehkan dari kaum muda, karena itu kekuatan magicnya sekarang di muda-muda. Memang kita produksi, udahlah fokus di produksi, bagian promosi sendiri. Kalau semua dimandekani semuanya, hancur nanti Bu. Ya enggak Bu? Ya kalau menurut saya sih mungkin ya, berawal dari cari-cari saudara dulu gitu ya. Lagi-lagi banyak nganggur-nganggur terus mau nggak nih kasih uang saku berapa gitu. Kan agak lumayan Bu kayaknya. Kalau di Nggak rumah terlalu ini banyak. ada pekerjanya ada satu ya yang selalu yang membantu ya. Yang selalu standby gitu, udah ada satu. Kalau dulu kan ini memang jadi kayak usaha keluarga itu ya, sebenarnya yang kerjakan saya dengan bapak saya yang utama itu, yang bantu satu. Kan karena bapak sudah meninggal, jadi saya sama yang bantu melanjutkan ya. Iya. Oke. Nah, tapi ada baiknya sih sebenarnya kalau mengurus siapa-apanya sendiri, karena akhirnya jadi tahu. Maksudnya jadi tahu pangsa pasar kayak gimana, kemudian kendalanya apa, sehingga nanti ketika sukses itu bisa ngasih tahu karyawan-karyawannya. Iya. Tujuannya memang seperti itu Mas. Kita harus tahu Cukup dulu itu. Kalau bagi Betul. kita 2012 sekarang udah 2025 udah lama sekali Mas. Itu kalau dikerjakan sendiri tuh udah Capek ya. beranak ya. Intinya kita itu bukan termasuk langsung instan, tidak. betul. Memang semua proses harus dilaksanakan. Iya, Ya toh, Bu. betul. Yang penting jangan terbubuk maniskan untuk apa-apa dilakukan sendiri. Karena apa, nanti kita ketika sudah mulai keteteran manajemen resiko, manajemen produksi, manajemen yang lain itu akan kacau. Iya, bisa-bisa berhenti ya. Karena memang orang itu kalau sudah di comfort zone atau zona nyaman, biasanya nggak mau berpaling. Padahal dipecut oleh zaman, dipecut oleh perkembangan teknologi supaya kita itu berpikirnya lebih cepat.
sekarang pun anak kuliah dienakan dengan adanya ChatGPT. Masa kita nggak akan tergerus, nggak mau belajar? Bagaimana kita akan tetap eksis ketika dunia sekarang sudah digital semua? Iya kan Bu? Gitu. Iya betul. Kalau dari apa yang disampaikan Mas Ozi sih, saya menangkapnya mungkin barangkali untuk era saat ini bisa diperbanyak untuk branding secara digital ya, Bu Ratna ya. Iya, Itu kayaknya memang menjadi senjata paling ampuh sih untuk era ini ya. Karena saya melihat beberapa hal yang memang jadi booming karena media sosial tuh banyak banget. Iya. Ada mungkin bengkel-bengkel kecil di daerah, dia nggak terlalu ramai, tapi tiba-tiba karena sudah terekspos melalui media, terus konten yang dibuat itu sangat rutin dilakukan gitu, Iya. konstan gitu. Nah itu akhirnya terkenal gitu. Akhirnya orang datang malah justru nggak dari daerah itu, dari jauh-jauh karena Iya. emang ngerti Iya, melalui media jangkauannya sosial. ya. Ya, Contoh betul. buktinya dawet di Jogja ya Bu ya. Kemarin itu tempatnya itu cuman kecil doang, tapi yang antri banyak sekali. Itu sekali lagi apapun bisa terjadi. Makanya monggo Ibu mau tetap di comfort zone atau mau mencoba. Mudah-mudahan setelah dari Fast FM ini siapa deh biar greget untuk betul. iya harus Iya. gitu ya. Saya gemes karena apa? Berpemacu gitu Semuanya punya saya, alhamdulillah, walaupun saya itu pelaku nggak timik-timik belum lama tapi semua perizinan sudah saya kompletin. Perbankan kita sinkronkan namanya juga semuanya. Brandingannya juga kita pakai, labelnya juga nggak kaleng-kaleng juga. Kenapa? Pembeli itu sekarang bukan masalah harga berapa, tapi kualitas dan brand itu Ya, betul. menjual. Iya, betul. Gitu. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Ozi. Semoga ini juga menjadi pemicu tidak hanya untuk Bu Ratna tapi juga keluarga Fast semua. Barangkali ada yang mengawali bisnis UMKM ya. Ini semoga bisa memotivasi dan semoga cerita-cerita kesuksesan ini besok akan terjadi di kriuk jamur floranya Bu Ratna gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini keluarga Fast, kita jeda terlebih dahulu sebelum nanti mungkin ada beberapa kata-kata yang Jangan kalimat terakhir. yang cukup menginspirasi ya, barangkali datang dari Mas Ozi ataupun Bu Ratna. Tapi setelah jeda yang berikut ini. Keluarga Fest, kita lanjut lagi masih bersama Brian tentunya di Dialog UMKM Magelang dan ada Mas Ozi dan juga Bu Ratna tentunya. Nah ini sudah di sesi terakhir Keluarga Fest, ada waktu sekitar kurang lebih 7 menit menuju pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Nah mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari Bu Ratna nih. Mungkin Bu Ratna punya harapan ke depannya kriuk jamur flora ini akan menjadi seperti apa sih gitu. Terus barangkali Bu Ratna punya juga cerita yang pengen dibagikan ke keluarga Fast, barangkali menjadi inspirasi mereka yang pengen memulai UMKM atau sudah merintis gitu UMKM-nya. Silakan Bu Ratna. Kalau harapan dari kami ya dari Flora, kita pengen usahanya itu bisa berkembang. Oke. Ya syukur-syukur suatu saat nanti kita bisa punya outlet sendiri. Ya Amin. bisa Amin. sambil untuk teman-teman yang punya produk bisa saling dititipkan atau gimana ya. Jadi nggak cuma Kerjasama produknya Bu gitu. Ratna Ya, aja. bisa Oke. kerjasama gitu. Amin. Ya, harapan kedepannya seperti itu. Oke, kalau mungkin ada beberapa kesan-pesan atau cerita tentang bisnis Bu Ratna ke keluarga Fast, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau untuk usaha untuk mengawali usaha, kalau kita punya niat, kita sudah punya ada gambaran walaupun cuma sedikit aja, Yep. langsung laksanakan aja. Oke. Kita langsung laksanakan. Nanti kita nggak pernah tahu nanti suatu saat berhasil atau tidak, tidak perlu dipikir. Oke. Yang penting ada kita punya ide, kita laksanakan sedikit demi sedikit, sambil selama perjalanan waktu itu kita Berinovasi ya. ya berinovasi dan kita juga berpikir ini usaha ini kita mau dibawa kemana, usaha ini kita mau seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau
pengusaha atau wirausaha memang gitu ya Mas Ozi. Iya. Kalau punya ide ya udah langsung laksanakan aja. Karena kalau nanti nggak akan iya. bakal dilaksanakan Iya. ya gitu. Nanti Jadi terlalu banyak pikiran, kita hanya terbayang-bayang nanti bisa jadi enggak ya, nanti kendalanya seperti apa. Enggak usah Oke. dipikir. Langsung jalan dulu, sambil Oke. jalan kita benahi mana yang kurang gitu. Oke, toh kalau ada kendala ya udah hadapi gitu Iya, daripada hadapi. dipikirkan ya. Iya, jangan Betul. dipikirkan. Iya, betul. Oke, mantap sekali, luar biasa Bu Ratna. Terima kasih, semoga ini bisa menginspirasi keluarga Fas yang mendengarkan gitu ya. Barangkali ada mereka yang lagi ada ide tapi nggak berani nih. Nah, habis denger Bu Ratna semoga terus, oh ya udahlah besok pagi tak mulai gitu. Oke, barangkali dari Mas Ozi ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan dialog kita hari ini atau secara umum tentang UKM di Magelang. Baik, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Sebelumnya terima kasih untuk Fas FM Lombowikarta sudah memfasilitasi teman-teman UMKM Kabupaten dan Kota Magelang. Tak lupa juga untuk IKM Center Kota Magelang yang Yap. support untuk acara ini. Pokoknya kalau mau menjadi pengusaha yang sukses, menjadi seorang yang menjadi punya jati diri, bulatkan tekad, niatkan semua dengan bismillah. Karena apa yang ada di alam ini sebetulnya adalah anugerah, tergantung cara bagaimana kita mengelolanya. Dan kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih selama 1 tahun ini Yap. kita sudah sering ketemu. Mudah-mudahan para pelaku UMKM dimanapun berada, khususnya di Kota Magelang dan juga Kabupaten Magelang, semuanya berjalan lancar. Amin. Mimpi-mimpi di tahun 2005 ini harus segera kita laksanakan, kita realisasikan. Mudah-mudahan di tahun pergantian pemimpin ini ada oase baru untuk mereka melanglang buana setinggi burung elang Magelang. Amin. Wah, luar biasa ya. Oke, semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, oleh Mas Ozi, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kekuatan untuk kita semua keluarga Fas tentunya, untuk UMKM Magelang gitu ya, supaya bisa membahana. Karena cukup membanggakan sebenarnya ya, sebagian besar dari UMKM yang sudah pernah dialog di sini tuh sudah pernah menjual produknya kemana-mana ya Mas Ozi ya, gitu, memperkenalkan ke halayak sangat banyak keluarga Fas, dan semoga ini menginspirasi. Oke, cukup ya Mas Ozi, kira-kira Bu Ratna. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Ratna yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini, bisa menginspirasi keluarga Fas. Mas Ozi juga selalu setia menemani saya tentunya. Saya minta maaf Mas Drian ketika kita tektokan banyak salah juga ya. Iya, saya juga minta maaf. Ini adalah dialog UMKM Magelang yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini ya. Semoga kita bisa lanjut lagi dan sehabis lebaran ya. Iya, sehabis lebaran, dan juga tentunya membantu para pelaku usaha yang lebih banyak lagi. Amin, gitu Masya ya. Allah. Oke, semoga ini bisa menjadi minimal jadi orang baik dengan cara seperti inilah gitu ya. Oke, gitu kurang lebih cukup Bu Ratna dan juga Mas Ozi. Terima kasih untuk siang hari ini keluarga Fas, untuk Anda yang juga sudah stay tune bersama kami tentunya di 90.1 Fas FM Family Radio. Kalau begitu kami pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.